Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat serta anak kami yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah murid pengajian bulanan yang dimuliakan oleh Allah. Lebih kurang 3 bulan kita tidak mengadakan acara wirid bulanan, yang aslinya cuma 1 kali, 1 bulan, 1 kali, yaitu pada bulan Syakban. Kalau bulan Ramadan jelas tidak, bulan Syawal juga tidak. Di 1 kali kita tidak menjalankan wirid bulanan, yaitu bulan Syakban. Nah, pada hari ini dengan izin Allah, ambo terus terang saja tadi hendak mengira awak hadir seperti kau balik. Ya, tidak ada perkiraan ambo awak hadir semacam iko balik. So masalahnya indah ambo siarkan kepada publik atau masyarakat umum, biasanya melalui Facebook, WA. Nah, sekalipun ada bagi tahu dah, kecuali bagi tahu intern saja, artinya di dalam pengajian, tetapi dengan izin Allah. Ya, Allah tetap memberkahi, merestui, meridhoi kegiatan yang kita bikin ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya begitulah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi lanjutan kaji awak kini Bapak dan Ibu, seharusnya ambo sampaikan pada pertemuan di bulan Syakban, yaitu usaha awak untuk mencapai takwa. Cuman kesempatan untuk menjalankannya telah berlalu. Apa itu? Pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah i'tikaf. Kalau itu yang mau bicarakan kini, rasanya agak kurang tapi tidak salah. Ustaz kaji tentang puasa Ramadan, masalah i'tikaf, sementara bulannya sudah lewat. Jadi kalau begitu tapaso di lompean kaji awak kini cie. Lai setuju? Kalau lai setuju Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang akan kita hadam ke depan? Ana nampak dewak kemungko kini leko nang kawak karajuan. Ibadah korban. Kalau haji ba? Haji enggak lo dapat izin bayi. Tapi sabananya Bapak dan Ibu, korban ini bukan usaha mencapai takwa. Ingat itu baik-baik. Korban adalah hasil usaha sebagai alat evaluasi. Jadi korbanku hasil usaha awak dengan ibadah sholat yang awak karajokan, puasa awak karajokan, zakat awak karajokan. Sekarang tiba di puncaknya adalah ibadah korban. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji bukan untuk usaha mencapai takwa,
tapi hasil dari usaha ibadah awak sebelumnya kalau dapat dewa takwa, baru takwa itu yang dibawa untuk melaksanakan ibadah haji. Coba mari kita mulai dengan haji dulu ya. Surat 2 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Bapak Ibu, kira-kira pergi ke Makkah mencari takwa atau membawa takwa? Kalau nampak tu kan? Jadi kalau pergi awak menunaikan ibadah haji, siapkan dulu perbekalan takwa. Bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di kini awak haji dipending dulu, tak bisa diberangkatkan karena masalah COVID-19 atau masalah corona. Cuman ada ibadah yang menghadang awak di muka, yaitu ibadah korban. Sekarang coba buka, tunggu dulu. Kalau puasa memang untuk mencapai takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baru kalau puasa iyo untuk mencapai takwa. Salat mencapai takwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau haji, bawa hasil solat tadi, bawa hasil puasa tadi, bawa hasil takwa tadi untuk menunaikan ibadah haji. Lalu korban bagaimana Pak Ustaz? Ayo kita lanjutkan. Surah 5 ayat 27. Surah Al-Maidah surah 6 kali 5 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua diterima, dan dari yang lain tidak diterima. Dan dia yang diterima berkata, yang tidak diterima berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Anak terpikir dapat dan ibu jaya terkini.
Makanya mau sampaikan tadi, korbanku adalah alat evaluasi awak. Apakah ibadah yang awak kerajakan selama kolai sampai mengantarkan awak kepada takwa? Mari sama-sama kita lihat nilainya pada ibadah korban. Dan pun tidak ada masalah, tidak diterima korban, tidak ada masalah. Nah, korban jalan terus dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar, kita tetap wanhar, kita tetap berkorban. Cuman tidak diterima alat evaluasi dewa. Tandanya awak tidak lulus. Ditingkatkan lagi ke depannya amal ibadah yang bisa mengantarkan awak kepada takwa. Makanya setiap hari Jumat khatib selalu berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi kita juga berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Badalah mau calik kamu, kelacok bagi kaji itu nak. Ragu nak kali mau korban besok. Ndak satu korban di mana calik nomor lulus. Hah? Jadi tarik korban. Soal tidak diterima itulah saya. Kalau diterima itulah saya. Jadi awak melihat diri awak cerminannya pada korban tadi. Contoh surat 37. Ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur madza Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jika dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau dikira-kiraan bapak dan ibu, sembelihan wak besok antara nak korban nak besok laikah seperti Ismail itu rasanya. Bantai lampu kecil jawi wak tadi, kecil kambing wak tadi. Adik kabeh lari jo nah. Dina lari itu sebenarnya kambing atau jiwa wak? Dadanya diri awak, cerminan pancaran diri awak. Coba lihat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, sembelih anakmu. Tanda beliau tunduk patuh kepada Allah, beliau laksanakan. Si anak berhasil dididik menjadi anak yang soleh sebagai bukti pribadi Nabi. Silahkan ya, lakukanlah ya, bantailah ya, tidak ada ya. Karena tanda orang bertakwa, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi awak sabananya mencari jati diri awak yang sesungguhnya sebelum awak mati. Kalau berhasil awak mencapai takwa, ya, kalau berhasil awak mencapai takwa, kelacuk ambo sampaikan dalam pengajian. Contoh, kita kasih 2 ayat saja. Pertama surat 9 balik ayat 71-72. Jadi sebenarnya awak sampai mati takwa yang harus kita cari. Enggak pitiro, enggak jabatan, enggak kekayaan, tapi takwa yang mesti kita cari. Karena itulah bekal sesungguhnya dunia wal akhirah.
Surah Maryam ayat 71-72. Surah 9 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik jale Bapak Ibu. Makanya kita harus wajib mencari takwa, jangan mencari naik jabatan, jangan tambah kekayaan, jangan cari popularitas. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang hidup pasti mati, yang mati pasti kembali kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim merelakan anaknya disembelih, Nabi Ismail merelakan dirinya untuk disembelih. Kenapa? Tujuan hidup mereka sudah pasti ingin kembali kepada Allah. Ternyata itu adalah cuma ujian dari Allah untuk mentes ketakwaan ayah Joanna. Itulah lambangnya dewa hari ini. Gantinya adalah korban. Jadi tidak seorang pun di antara kamu nanti yang tidak melewati neraka. Seperti yang saya sampaikan dalam pengajian, nanti di akhirat itu pertama kita dapatkan sesudah yaumil ba'ats adalah pada mahsyar. Sesudah pada mahsyar semua orang bercita-cita ingin ke surga. Cuman lalu ke neraka. Itu ayatnya tuh. Laluku yang jadi masalah. Seluruh orang ingin ke surga, tidak ada masalah. Kenapa? Carito surga bukan carito Islam, tapi carito manusia. Kenapa? Karena Nabi Adam nenek moyangnya manusia yang pernah tinggal di surga. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak beragama. Kalau mereka cerita surga, jangan halangi mereka. Memang semua mereka tahu tentang surga karena nenek moyangnya pernah tinggal di surga. Persoalannya Allah siap lalu di api. Yang angeknya 69 kali api dunia. Makanya kata Allah, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Karena itu sudah keputusan Allah. Kalian ingin ke surga, silakan. Cuman kata Allah, summa nunajjil ladzina taqaw. Kami hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang banyak melakukan kezoliman, pelanggaran-pelanggaran, tidak ada pertolongan untuk mereka, dibiarkan saja. Wa nazaru zolimina fiha jisya. Kalau ingin tahu definisi zolim bukan membunuh orang, itu salah satu contoh. Zolim itu pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan. Mana contoh? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini bersama istrimu. Makalah man ketujuh ambillah, cuman cieknya dah, jangan dekati. Ini undang-undang dah, ini peraturan dah, jangan dekati yang satu ini. Kalau kamu dekati, kalau kamu langgar, fatakuna minadz dhalimin. Kira-kira awak nan di muka bumi lah bara pelanggaran antara gue. Makanya capai takwa supaya pelanggaran itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Mas banyak lagi yang lain. Wallahu dzul fadlil 'azim. Jadi yang diselamatkan oleh Allah adalah orang bertakwa. Apa doa kita? Wakina, katakan itu. Wakina, apa tuh? Selamatkan kami, hindarkan kami dari azab neraka. Baik. Surat 39 ayat 61. Baik.
Kalau kita memang memohon kepada Allah wa qina azabannar, baik, kita berikan jawabannya. Surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Iko iyojo wakina azabannar dikabulkan Allah, capailah takwa yang diinginkan oleh Allah. La'allakum tattaqun. Jadi yang tidak disentuh oleh apinya tetap lalu kakian, tapi tidak disentuh oleh api doh. Cuman orang yang bertakwa. Bisa doa masih lalu api, sadonya bisa. Masalahnya yang tidak disentuh oleh api sesuai dengan doa kita. Wa qina azabannar. Baik, kata Allah, Amba selamatkan kalian dari api, tapi capai dulu nah Amba inginkan la'allakum tattaqun. Kok kandak terlalu banyak perintah nak bakal kok. Gaji nak gadang karajo pama malih masuk di akal. Dia kadang-kadang itu yang tidak pernah berpikir. Cita-cita terlalu tinggi, usaha pamale. Jadi ambo menggerakkan awak untuk berusaha. Nah, jadi memotivasi awak untuk berusaha itu kerajaan ambo. Biar apa? Karena motivasi nanadur. Ambo kena orang pandai, orang santi yang bagaimana STN sokaroto. Wanda tamat pondok, tamat anu. Jadi karena Allah lah magi awak petunjuk, tinggal lay bausau. Balik awak kepada masalah korban balik bapak dan ibu. Coba kita lanjutkan. Surat 22 ayat 37. Surat 22. Surat Al-Hajj ayat 37. Belajar masalah korban kembali ya, sebagai alat evaluasi awal. Jadi kita sadonya dapat korban sadolahnya bisa untuk melihat siapa aku. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nampak Bapak Ibu, tanya mau cek lu deh, kalau ada anak sekolah sudah ujian, lalu sekarang ada pengumuman ditempelkan di dinding siapa-siapa yang lulus. Sekarang Lapanek mencalik dari nomor 1 sampai nomor sekian. Indah adu namu awak tatuli di sinando. Tando ba'a. Indah lulus. Pertanyaan nomor selanjutnya, ba'a reaksi mimik orang yang indah lulus tadi nampak di awal. Menunduk malu. Iya, sedih. Iya, ketika korban awak indak jinak sekiti Allah aja disembelih tu kira-kira ia menunduk sedih awak masuk nak lulus.
Atau nak berfikir je bara kilo dan kadapet daging. Allah tidak butuh itu doh. Untuk ada Allah daging tutu, untuk ada Allah darah, tak perlu deh Allah tu. Allah ingin mempercayakan kawan, apakah kalian awak termasuk orang yang lulus atau tidak. Kalau lulus, ternak tadi ditundukkan oleh Allah seperti Ismail. Awak dah pernah bercermin lah takai itu madanya karena nak dibantai lah lari kapas suai bagai lah ditembak bagai indah ju pernah merubah piye parangai karati masih bangga juga dengan piti banyak. Pada piti banyak tu tidak lebih piti awak atau piti orang lah nama ansu-ansu ngambil seketik-seketik. Ya korupsi seketik-seketik mengicu dalam timbangan seketik-seketik atau nama kumpulan. Kadang suruh orang nyimpan piti Jawa atau simpalo kemari abalabia piti orang tadi alabia Jawa dan piti orang balik seperti semula. Tuhan magalaan lekang tu. Karena Jawa tu. Jadi di mana tarana awak kajina karena cara di awak berusaha mencapai takwa ndak pernah. Awak cuma berusaha mencapai ba'a nafsu awak tercapai. Keinginan-keinginan. Anda tentu je rambu-rambu itu doh. Makanya Allah agi contoh Nabi Adam alaihissalam. Sebanyak-banyak nanti agi oleh Allah wa kula minha ragadan. Itu cie itu banyak doh. Maka lama yang ketujuh itu cie itu banyak. Mah tambah banyak. Cie nama larangnya nan cie ko jadi dekati. Nama pikiran mah. Nan banyak tadi berpikir nama yang ketujuh atau nan cie nan dilarang nama pikiran. Nah itulah pengaruh fa'azallahuma syaitan. Jadi kalau awak selalu berpikir anak dilarang dalam agama, berarti di awaklah dipengaruhi oleh syaitan. Coba cari mana dulu, cari mana baamak kau dilarang. Coba baaras suhunya tu, bang kau dapat dilarang. Nyu asung awak taruh allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bama kau nak boleh, bama kau nak boleh, bama kau nak boleh. Rasulnya kau, bama kau asababnya. Jadi padahal dari kecil kalau larang tinggal saja lalu. Tapi itu nan awak usahawan. Jadi awak tidak sadar lah, bahasa awak di bawah kehidupan, di bawah kendali syaitan. Makanya setiap membaca terjemah A'udzubillah dalam mimbar Jumat selalu baca itu tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, kepada Allah dari gangguan setan, setan jin atau setan manusia yang dirajam atau yang terkutuk. Karena tidak pernah berhenti-henti, tidak pernah jera-jeranya, tidak pernah bosannya, tidak pernah istirahat untuk menggelincirkan awak. Makanya keluar dari rumah serahkan diri bulek-bulek kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Sase atau disasean. Siapa yang menyasean awak? Syaitan. Tergelincir atau digelincirkan. Siapa yang menggelincirkan awak? Syaitan. Nah, au azlima au uzlama, zolim atau dizolimi. Siapa yang menzolim awak? Syaitan. Au ajahala au yujahala, bodoh atau dibodohi. Siapa yang membodohi awak? Syaitan. Karena kita tidak pernah bermusuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika orang pergi ke Makkah tuan, ketika tanggal 10 tanggal 1 2 balik 3 balik 3 itu adalah lambang permusuhan dengan syaitan, yaitu melontar jumrah. Nah, jadi maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hamba mengaji kok sejak dari dulu sampai kini. InsyaAllah apa yang diinginkan oleh Allah itu nan hamba usahakan, termasuk untuk pribadi hamba dan keluarga. Apa yang diinginkan oleh Allah tidak terbayang dan orang terkait kau nak ngilat terkait tunda, orang berkedai kau nak ngilat tidak terbayang ke dalam. Saya boleh mencuba berangan-angan didik ketika dulu, ketika bujang dulu mudul. Hamba ingin jadi insinyur bersekolah di pertanian.
Ambo ingin jadi dokter, ambo pakai baju putih dari sekolah. Pokok kamu putih ambo ingin jadi dokter. Sadonya lah, pokoknya juga angan-angan sininya. Anda cie jonan tercapai. Lan terakhir cuma dari stok karoko baru dapat hidayah. Jadi tidak usah berangan-angan itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Itu pun kata Nabi dalam hadis dari syaitan. Di bawah ini kami nak start mengikuti petunjuk. Jadi ikuti sajalah petunjuk awak. Al-Quran sebagai pedoman awak, sunnah sebagai penuntun hidup awak. Insya Allah mudah-mudahan. Selama awak jauh dari Al-Quran, selama jauh awak dari sunnah, susah awak untuk mencapai takwa. Karena kata Allah tadi, darah dan daging korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada ambo, kata Allah. Karena ambo dah butuh itu dong. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada ambo sia di antara kalian yang bertakwa. Itu baru korban nan ambo tarimo. Contohnya korban si Habil tadi. Di Qabil korban, si Habil korban, tapi yang diterima oleh Allah hanya korbannya si Habil. Itu tamsil untuk awak, contoh untuk awak. Tidak semua korban yang diterima oleh Allah tergantung kepada ketakwaan kita. La ya dokau sawu kami Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Kalau kita ingin mencapai takwa untuk korban diterima, peluang masih dibuka oleh ajaran agama kita. Apa itu? Istimewa 10 awal bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih baik di sisi Allah selain dari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bisakah kita mempergunakan untuk mencapai takwa ketika itu insya Allah. Nah, bisakah kita melakukan mengisi 10 awal-awal daripada bulan Zulhijjah yang puncaknya tanggal 9 Zulhijjah dengan puasa Arafah, baru besoknya kita korban mau diterima atau tidak. Masih ada usaha. Makanya Bapak Ibu memberikan ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah. Buka lagi surat Al-Baqarah ayat 177. Bah, kriteria ciri-ciri orang bertakwa itu bagaimana? Surat 2 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birran tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
ninggale 10 awal bulan Zulhijjah wa atal mala ala hubbi. Tapi tetap dengan dasar iman dulu. Itu yang disebut dengan amanu wa amilus sholihat. Di sana awak berjuang dengan harta awak 10 awal bulan Zulhijjah. Bantu dusana awak, bantu anak yatim, tolong orang miskin, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat itu, hari yang paling disukai oleh Allah bisa mengantarkan kita kepada korban yang diterima hendaknya. Jadi setiap gerakan demi gerakan yang kami lakukan bersama-sama dengan jamaah, dengan keluarga semacam, sebenarnya mengantarkan awak kepada satu titik saja, la'allakum tattaqun. Tapi kalau yakin kembali kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, inilah usaha. Jadi kalau ibadah awak, bagaimana sholat kita dengan khusyuk? Jangan hanya sekedar gugur kewajiban, jangan hanya sekedar menjalankan perintah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Untuk aku beribadah ya Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa, kata Allah. Untuk takwa kepada kami ya Allah. Kalau kalian banyak dosa, ampu ampuni. Kalau kalian pakak hidup di dunia, ampu kalian purkon. Kalau kalian punya masa lalu yang kalam, ampu hilangkan masa kalam kalian. Kalau kalian ingin ke surga, lalu dia pindah kata bakal kalian. Banyak lain yang kebahagiaan kepada kalian, kata Allah. Kalau sasaan pertanyaan itu tahu. Jadi setiap yang diberikan, hidupkan selalu. Afala ta'qilun ini atau ta'qilun ini, akal kamu. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semua perjalanan awak, semua gerak-geri awak, semua amal awak tidak akan ada yang sia-sia. Dan inilah yang katakan Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Pada hakikatnya awak adalah dalam keadaan merugi, kecuali yang tidak merugi. Di dalam selalu diisi dengan aman, di luar diisi dengan wa amilus sholihat, di lidah diisi dengan wa tawasau bil haq, seluruhnya diisi dengan sabar. Nah, mulai ya. Orang yang tidak merugi hidupnya adalah di dalam diisi dengan iman, di luar diisi dengan amal soleh, di lidah diisi dengan wa tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran, dan seluruhnya dikunci dengan sabar. Iman perlu sabar, amal perlu sabar, berdakwah juga perlu sabar. Nah, demikian saja Bapak Ibu. Akhir kalam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.